Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peki Pratama dari kelas J Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam ini bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Ini yang membedakan dengan hukum manusia yang mengkehendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, atau Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan yang bersifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi alam semesta. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu 1. Common Law, yang disebut juga dengan Anglo-Saxon. Yang kedua, Civil Law atau bisa disebut dengan Eropa Kontinental. Yang ketiga, Custom Law. Yang keempat, Islamic Law. Dan yang kelima, Sistem Hukum Sosial Komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah 1. Menjelaskan kajian hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, mewujudkan hukum Islam yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu 1. Filsafat tasyri', yang kedua filsafat syariah. Filsafat tasyri', filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam yang menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tahri' terbagi kepada 1. Da'aim al-ahkam atau dasar hukum Islam. Yang kedua, Mubadi al-ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, usul al-ahkam atau pokok-pokok hukum Islam atau Masdir al-ahkam atau sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat, Maqasid al-ahkam atau tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima, Qawaid al-ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Berikutnya, filsafat syariah. Filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat yang rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah 1. Asrol al-ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, khasa'is al-ahkam atau ciri-ciri hukum Islam. Yang ketiga, mahasin al-ahkam atau keutamaan hukum Islam. Yang keempat, tawabi al-ahkam. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.